Saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan beneran pemeriksaan ya, lanjutan sebagai tersangka. Di bagian bawah tuh, mudah-mudahan Kemudian penyidik penyidik itu ya namanya, yang melakukan saya sebutkan namanya ya, ditahan untuk polisi. tindak lanjut penyidikan. Penyidik melakukan proses penangkapan dan Makanya dilanjutkan jangan banyak bacot. penahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, amin amin amin. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru ya? Siapa ya itu ya? Saya mau menyebut namanya males juga, itulah pokoknya ya, si kutu loncat yang suka menyerang Pak Jokowi ya, yang sok-sokan sekarang berada di Partai Kebo kalau nggak salah itu ya. Itulah pokoknya, nanti kita lihat bareng-bareng, pasti teman-teman sudah tahu lah. Intinya yang bersangkutan saat ini tengah menjadi sorotan publik ya, setelah pernyataannya terkait AMPB ya, dan isu geng Solo menuai kecaman dari warga Pati. Rasain ya kapok. Makanya muncung itu kondisikan dengan baik ya, jangan asal jeplak aja. Sementara itu teman-teman, di sisi lain ya, Mas Botok ya, salah satu pimpinan aksi ya AMPB, disebut sempat dibawa untuk pemeriksaan ya terkait dana donasi di rekeningnya yang konon itu, bukan konon sih, sudah jelas-jelas ya diblokir ya. Ya meski kemudian tidak jadi dibawa ke Polda katanya. Persoalan ini semakin panas karena tuntutan terkait pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang perlu dibina itu teman-teman ya. Bina apa binasakan sih? Intinya terus digaungkan gitu ya tuntutan tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Waduh, ini gimana nih? Gawat, Bang Botok dianggut polisi. Ini mau diangkat guys. Sudah masuk kalau nggak salah ya guys. Ya. Mau mengangkut Mas Botok. Wah. Aduh. Ya. Jangan main-main ya. Kalau aksi membela rakyat macam kayak gini jangan main-main. Ini cuma mobilnya kotor kali ya. Oh, udah di dalam guys. Duh, yakin gawat temen deh guys. Padahal ingin menyuarakan supaya para koruptor dihukum mati ya guys ya. Ini malah kayak guys. Kok bisa seperti ini? Aduh. Kita tanya dulu alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Iya benar, harus tahu alasannya ya guys. Iyalah. Pelatnya polisi ya. Aparat lah ya, jangan menyebut nama ya kan, aparat gitu aja. Cuma kotornya kagak ketulungan itu mobilnya. Tuh. Mobil yang menyuarakan kebenaran ya guys ya. Nah, ini tolong Pak Prabowo ya, harus tahu ini ya guys ya. Padahal karena ini bisa digelar, apa sih ya, belum berakibat juga fatal, berefek kepada Pak Prabowo juga selaku pimpinan negara ini ya guys. Betul. Tuh ya Bapak Polda Presira, siapa sih nyuruh ya? Diangkut guys, yakin. Iya. Tapi tidak jadi ya guys, kayaknya guys. Gagal. Enggak. Polisi bisa menjelaskan nggak alasannya apa ini? Nah, gitu. Harus dijelaskan. Jangan asal-asalan. Tidak bisa menjelaskan guys. Demo-demo mahasiswa kemarin nggak ada juga yang diangkut macam kayak gitu. Itu gimana ceritanya?
Kok ketika ada demo membela Gawat, rakyat guys, malah gawat. diginiin, ya kan? Ini alasannya apa? Alasannya apa? Ini siapa yang bawa ini? Belum dijawab ya guys. Kayaknya sih bukan belum dijawab, tapi memang nggak bisa Solidaritas menjawab. Bimo. AMPB luar biasa ya guys. Itu Mas Botok guys. Nah, akhirnya Keluar, dikeluarkan teman-teman ya. Itu mau keluar guys. Nah, Polisi bisa menjelaskan nggak alasannya apa ini? Alasannya apa? Alasannya apa? nggak Botok ada Pati juga. dibawa paksa ke Polda Metro Jaya. Diperiksa terkait aliran dana donasi aksi. Alah. Ini siapa yang bawa ini? Gimana guys? Masalah dana donasi guys. Iya, masalah Aduh, dana donasi. sejak kapan ya guys ya? Donasi dipermasalahkan ini. Kalau mau Aduh, dipermasalahkan Bapak polisi. sebetulnya ya setelah aksinya saja. Bahaya gitu, bahaya gitu. ya guys ya. Bukan Pak Yakin, menjelang aksi yakin. macam kayak gini. Ini kan terkesan melakukan penggembosan gitu. Tapi dikabarkannya sih ya gagal guys. Tuh sampai istrinya Mas Botok guys. Oh, aman. Warga gagalkan polisi yang akan bawa Mas Botok ke Polda. Gimana? Apanya yang aman? Aman guys berarti ya. Tapi bisa di Jakarta jagain. Nah, akhirnya Udah keluar, nggak jadi kayaknya. Aman guys, tidak jadi dibawa ya guys. Keren. Mantap ini. Jadi unjuk untuk bikin surat pemberitahuan. Tahu ya, tahu aja kan. Nah, paham lah itu kan. Nah, Dan tadi naik mobil mau kemana itu? tiba-tiba bawa ke Polda. Alasan untuk urus surat pemberitahuan. Pemberitahuan apa Sementara kira-kira? pemberitahuan kan sudah lewat tempo hari. Nggak perlu lagi gitu. Jangan ragu. Iya, memang kita udah nggak percaya sama Pak. Cuma saya suka Bang Botok. Jangan percaya orang. Iya, makanya. Dikasih uang tuh ya guys ya. Luar biasa ini ya guys ya. Ini keren guys. Solidaritas dari AMPB ini patut kita contoh ya guys ya. Mantap, Tuh mantap. sekali lagi untuk Bapak polisi ya guys ya. Tolong jadikan Anda seorang panutan yang dimana Anda memerintahkan supaya para pendemo itu tidak anarkis, ya didahului oleh Bapak polisi sendiri ya guys ya. Tuh, setuju. ya next sampai ya sampai Mas Botok itu tadi dibawa, waduh entah Bisa. jadi apa ya guys. Iya, bisa jadi pepes itu, tahu ya pepes Siapa teman-teman ya. yang nyuruh ya guys ya. Jadi sekali lagi untuk Bapak Presiden Prabowo, siapa yang menyuruh kenapa Mas Botok harus dibawa ke Polda? Masalah dana sejak kapan polisi ya guys ya. Masalah donasi itu harus lapor ya guys ya. Terus yang kedua, masalah pemberitahuan demo. Lah, Mas Botok CS AMPB kan dari kemarin sudah memberitahu ya guys ya. Bisa iya. kepriwe. Masa harus membuat surat? Bank boleh pemberitahuan memblokir rekening lagi? nasabah. Boleh, tetapi tidak sesuka hati. Nah, tuh, Pasal dengerin tuh. 140 KUHP Persapet menetapkan syarat yang ketat. Pemblokiran dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pada prinsipnya, harus ada izin ketua pengadilan. Harus dijelaskan tindak pidananya, hubungan rekening dengan perkara, serta tujuan pemblokiran. Permintaan aparat saja belum tentu cukup. Dalam keadaan mendesak, rekening dapat diblokir lebih dahulu. Namun, persetujuan pengadilan wajib diminta, maksimal 2 kali 24 jam. Intinya, bank tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Harus ada kewenangan, dasar hukum, hubungan dengan perkara, dan prosedur yang dapat diuji.
Bayangkan uang itu adalah uang kalian sendiri, tapi tiba-tiba tidak bisa diambil. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saya Willy, founder dari firma hukum Lex Justitia & Co. Ini yang sedang ramai terjadi pada rekening warga Pati di Bank Mandiri. Rekening tersebut disebut berisi sekitar 80 juta yang menurut pemiliknya berasal dari dana pribadi dan donasi masyarakat. Kemudian rekening itu diblokir. Bank Mandiri menyampaikan bahwa pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. Tapi ada hal yang menarik. PPATK diberitakan menyatakan tidak mengajukan pemblokiran rekening tersebut. Nah, sebagai masyarakat, kita jangan cuma bertanya, kenapa rekening ini diblokir? Tapi kita berhak mempertanyakan siapa yang meminta, apa dasar hukumnya, dan sampai kapan pemblokiran dilakukan. Karena ketika rekening diblokir, dampaknya bukan cuma soal angka di saldo. Orang bisa kehilangan akses terhadap uang untuk kebutuhan sehari-hari, usaha, bahkan kewajiban kepada orang lain. Menurut saya, masyarakat tidak boleh dianggap bersalah hanya karena rekeningnya diblokir. Kalau memang ada persoalan hukum, jelaskan dasar hukumnya. Jangan biarkan masyarakat hanya menerima akibatnya tanpa mengetahui alasannya. Lalu, kalau rekening kita sendiri yang mengalami hal seperti ini, harus bagaimana? Guys, lihat tuh. Stop. Kita lihat sama. Perhatikan gedungnya, bentuknya ya guys ya. Dan logo plus tulisan Mandiri. Kok ujuk-ujuk hilang guys? Jelang guys, dicopot guys. Sekarang aja dulu kobok tiba. Ketakutan dia ya guys ya. Bank Mandiri mengaku mandiri tapi bisa disuruh-suruh, bisa disetir. Mau dicopot bagaimanapun, wong gedungnya si Anas sih kepriwe guys. Dia ketakutan ya guys ya, apalagi kalau tidak mempunyai perintah langsung dari pusat ya guys ya. Ya, Mas Botok bisa melaporkan Mas Botok bisa menggugat Bank Mandiri. Ini bahaya. Yang paling bahaya ya guys ya, seluruh rakyat Indonesia tahu kejadian ini. Jadi untuk Bank Mandiri hati-hati. Hilang guys, jangan kelakuannya guys. Wedi ora guys, ketakutan ya guys. Luar biasa ini yakin. Awas bukti bakang lah Jan. Dan banyak telunjuk mengarah kepada kekuatan politik Solo yang menunggangi kalian. Telunjuk siapa? Ngomong kepada saya. Mana telunjuknya? Sini. Tak peritilane telunjuknya. Kok rumangsamu banyak telunjuk pak telunjuk. Tunggangi sini. Kalau urusan tunggang menunggang, saya paling bisa kalau urusan tunggang menunggang. Rumangsaku ngomong fitnah, geng Solo dibawa-bawa. Hei keong racun, hei utak udang, hei cengkal lawang. Tak kasih tahu ya. Bahwa kita yang ada di Jawa Tengah kadang tidak setuju dengan pergerakan AMPB yang ada di Jawa Tengah. Tapi untuk kali ini kami ya, yang ada di Jawa Tengah sangat mendukung pergerakan AMPB untuk mendorong perampasan aset para koruptor. Kamu ngomong sembarangan. Hei keong racun, memang kita akui bahwa Bapak Jokowi tidak suka yang namanya demo-demo. Pak Jokowi punya cara tersendiri. Pak Jokowi punya moral tersendiri. Ingat kata Iwan Fals dalam nyanyiannya, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau. Duh, kamu fitnah. Sekali lagi, tak ingatkan ke kamu, gak usah bawa-bawa Solo. Ini geng Solo. Keong racun gitu guys. Udah keong racun gue udah kolor berem mantan napi ya guys. Karena apa? Ini pernah jadi tersangka guys. Ini adalah pesan saya kepada AMPB, Aliansi
Intinya pesannya dari Ferdinand Hutahian ya, PDIP sudah ketakutan dengan warga Pati. Berarti fix sarang koruptor ada di PDIP. Dari sini paham saudara-saudara seluruh Indonesia. Salam marah, salam NKRI, harga mati. Hancurkan PDIP tahun 2029, tenggelamkan. Ketika ada warga Pati yang akan datang ke gedung DPR untuk demo RUU perampasan aset agar segera disahkan, sepertinya kalian ini panik. Salah satunya ini kader PDIP Ferdinand Hutahian. Kenapa? Gak apa-apa lah mereka itu demo, karena kita sebagai masyarakat ini sudah muak dengan janji-janji kalian ya, akan segera disahkan, sedang digodok atau sedang macam-macam lah seperti itu ya. Kemarin ada demo dari mahasiswa UI, mana 8 tuntutan itu? Satu ya, kita minta agar segera disahkan RUU perampasan aset itu. Sudah hampir 1 dekade ya kita menunggu ya RUU perampasan aset itu segera disahkan. Bahkan Pak Jokowi saat menjadi presiden pun sudah sering mendorong ya untuk segera disahkan RUU perampasan aset ini. Kapan ya akan segera disahkannya? Ya, jangan hanya berkoar-koar doang, akan segera disahkan. Tentukan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kita ini udah capek ya, udah muak dengan para koruptor, udah muak dengan para tikus-tikus berdasi yang ada di gedung DPR itu ya. Jadi kapan? Tentukan bulan atau tanggal juga tahunnya ya. Ferdinand Hutahian. Ini adalah pesan saya kepada AMPB, Aliansi Saya juga punya pesan buat Anda. Ingat, di tahun 2019, pemilu di tahun 2019, Pati itu nomor 2 di Jawa Tengah, memenangkan partai Anda, memenangkan PDI. Tapi kenapa seolah-olah Anda ini tidak berpihak kepada masyarakat? Padahal sederhana permintaan masyarakat, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Hargai kami sebagai masyarakat Pati juga. Saya berpesan sekali lagi, ingat, warga Pati tidak main-main, masyarakat Pati tidak main-main dengan statement Anda. Catat. Ferdinand telah menjelekkan AMPB, telah memfitnah AMPB. Kalau memfitnah saya masih terima. Tapi kalau ada yang memfitnah AMPB, maka saya nggak terima. Harus kita lawan. AMPB adalah milik Pati dan milik Indonesia sekarang, ya. Dan kami beritahukan kepada Ferdinand, kalau tidak minta maaf, maka akan kami somasi dan akan kami seret di depan pengadilan. Ya. Selanjutnya kita mau berjuang ini, kita sudah menetapkan apapun yang terjadi, kita terus berjuang dan memperjuangkan agar undang-undang perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor segera ditetapkan dan segera dilaksanakan. Semua koruptor harus disita asetnya dan harus dihukum. Itu. Jadi AMPB menyatakan perang terhadap koruptor, karena koruptor bukan musuh AMPB saja, tetapi koruptor musuh bangsa Indonesia. Siapapun koruptornya kita tidak memandang. Jadi musuh kita adalah para koruptor, antek-antek koruptor, dan para penjilat-penjilat koruptor. Itu adalah musuh dari AMPB, juga musuh dari bangsa Indonesia. Demikian ya. Di saat warga Pati swadaya berangkat ke Jakarta untuk menuntut keadilan, di mana pemuka agama negeri ini untuk menyuarakan kebenaran Tuhan melawan korupsi? Bukankah pemuka agama itu paling tahu tentang moral dan keadilan? Pemuka agama paling tahu bagaimana Tuhan mengatur kehidupan sesama manusia. Kenapa tidak menjadi barisan terdepan dalam memberantas korupsi? Kenapa tidak menjadi barisan terdepan dalam menegakkan hukum Tuhan? Ayolah para pemuka agama di seluruh Indonesia, kumpul dan bersatulah, datang kepada DPR dan dukung DPR dalam mengesahkan undang-undang perampasan aset. Mantap kali ini. Menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka.
Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, kemudian penyidik melakukan untuk tindak lanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bareng-bareng ya videonya sampai usai dan sangat menarik sekali. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya dari keseluruhan video tadi terlihat bagaimana yang bagian-bagian depan ya, bagian-bagian tengah lah gitu, pernyataan si Sekutu Loncat ya, politikus yang kurang adab itu ya. Ya, kemudian mengenai AMPB katanya, kemudian juga persoalan dana donasi hingga isu rancangan undang-undang perampasan aset ya, yang akhirnya itu menjadi bahan perdebatan panas oleh banyak netizen. Namun ya, kita tetap perlu menyikapi berbagai tudingan dan pernyataan tersebut dengan kepala dingin serta tidak mudah terpancing emosi. Ya, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa ya, tetapi jangan sampai berkembang menjadi permusuhan dan tindakan yang merugikan pihak lain ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itulah pendapat saya. Dan mari kita tunggu saja perkembangan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait ya mengenai isu yang sedang terjadi saat ini ya. Demikian dulu komentar dari saya ya. Jangan lupa tulis komentar Anda, pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.